Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi Pak Imam maupun peserta FGA lainnya. Perkenalkan, nama saya Heaven Josie Arfan dari Big Data Using Python kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas minggu keempat saya yang sudah saya buat, yang mana pada presentasi kali ini akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, tugas pengolahan data simulasi dan juga data real menggunakan library PySpark maupun non-PySpark. Jadi di sini saya akan membandingkan kecepatan, akurasi, dan juga performa dari pengolahan data untuk big data dan juga machine learning menggunakan library PySpark dan juga non-PySpark. Non-PySpark di sini saya akan menggunakan library scikit-learn. Kemudian yang kedua, untuk bagian kedua, yaitu saya akan mempresentasikan pembuatan aplikasi web yang sudah disusun sebelumnya menggunakan Python dan juga data frame, di mana di sini saya akan menggunakan GitHub dan juga aplikasi cloud Python Anywhere. Kalau begitu, saya mulai dari bagian pertama, yaitu di sini saya akan menggunakan data simulasi saya yang sebelumnya sudah saya buat, yaitu untuk data yang akan saya gunakan pada final project saya, yaitu data terkait pemanasan global. Di sini pertama saya akan menggunakan library scikit-learn. Pertama-tama di sini yang harus dilakukan yaitu untuk mount Google Colabs yang saya gunakan pada drive saya. Di sini sudah saya lakukan, sudah terlihat, sudah di-mount, kemudian saya ingin change directory pada folder buatan saya yang berada pada lokasi sebagai berikut. Kemudian di sini saya ingin mengimport beberapa modul dan juga saya mengimport data saya dalam bentuk CSV yang bernama climate-data-real.csv. Bisa terlihat terdapat 61 baris. Nah, di sini saya ingin menggunakan variabel X untuk sebagai input, yaitu pada kolom populasi, CO2, CH4, dan N2O. Dan untuk variabel Y atau output, saya akan menggunakan kolom temperature diff. Nah, kemudian di sini saya juga melakukan sebuah variasi, yaitu untuk melihat juga bagaimana performa masing-masing library, yaitu scikit-learn dan juga PySpark pada variasi data testing 20% dan juga 30% yang nanti akan saya tunjukkan. Jadi di sini saya mengimport beberapa modul untuk scikit-learn untuk melakukan regresi linear. Nah, di sini saya membagi data training dan testingnya. Di sini bisa terlihat data testingnya sebesar 0,2 atau 20%. Kemudian saya training dan terlihat bahwa waktu trainingnya 0,0254 detik. Kemudian di sini saya melakukan testing dan juga saya menampilkan beberapa hasil dari perhitungan akurasi regresi linear menggunakan MAE, MSE, dan juga R2. Waktu testingnya 0,069 dan untuk hasil uji akurasinya bisa dilihat dengan menggunakan R2 itu sebesar 0,9. Sudah sangat baik. Kemudian untuk variasi data testing 30% sama yang dilakukan. Di sini test size-nya saya gunakan 0,3 atau 30% dan waktu training yang dicapai itu 0,0034. Kemudian saya melakukan testing dengan waktu 0,0037 dan didapat hasil uji akurasinya dilihat dari R2-nya 0,88. Jadi lebih kecil akurasinya dibandingkan dengan yang data testing 20%. Kemudian di sini selanjutnya ada pengolahan data menggunakan PySpark. Di sini agak sedikit berbeda karena harus melewati beberapa proses terlebih dahulu untuk dapat menginstall PySpark pada drive saya seperti ini. Kemudian diimport PySpark dan membuat session untuk PySpark-nya menggunakan data yang sama. Dan di sini saya menampilkan terlebih dahulu untuk datasetnya yang akan digunakan. Nah, kemudian di sini untuk pertama yang variasi data testing 20%, di sini bisa dilihat saya training 80% dan testing 20%. Nah, di sini pada PySpark harus digunakan vector assembler untuk menggabungkan dari
kolom-kolom yang menjadi input menjadi satu kolom berisikan array yang bernama features. Sehingga nanti untuk training dan testingnya kita mendapatkan dua kolom, yaitu features, gabungan input, dan juga label. Label di sini adalah output. Nah, jadi setelah di-set untuk pembagiannya seperti ini, akan dilakukan training, dan dapat dilihat untuk waktu trainingnya lebih lambat daripada non-PySpark atau scikit-learn, yaitu 0,99 detik. Kemudian di sini saya akan melakukan testing, dan kemudian saya juga akan menampilkan hasil akurasinya. Di sini dapat dilihat bahwa nilai MSE, MAE, dan R2-nya sudah muncul dengan waktu testingnya juga lebih lama daripada scikit-learn, yaitu 0,717. Namun untuk nilai R2-nya juga lebih baik daripada scikit-learn, yaitu diraih angka 0,917. Tidak terlalu signifikan, tapi menunjukkan angka yang lebih baik daripada scikit-learn. Dan bisa dilihat di sini variasi untuk data testing 30%. Di sini training testing 0,7 70% dan 0,3 30%. Di sini sama seperti tadi, kita menggunakan vector assembler untuk menggabungkan kolom input menjadi features, dan untuk data training testing kolomnya menjadi features dan juga label. Untuk waktu trainingnya 0,764 dan untuk waktu testingnya 0,57, jauh lebih cepat dibandingkan yang 20% sebelumnya, namun tetap lebih lambat dibandingkan dengan scikit-learn. Namun untuk hasil akurasinya dapat dilihat di sini R2-nya, nilai R2 memiliki nilai paling tinggi dibandingkan pada non-PySpark maupun pada PySpark dengan data testing 20%. Di sini dengan data testing 30% dapat nilai R2 0,92. Kemudian selain dari data simulasi ini, saya juga menggunakan data real, yaitu di sini data yang saya dapatkan dari Kaggle, yaitu tentang water potability. Jadi di sini saya menggunakan, kalau sebelumnya saya menggunakan algoritma regresi linear, pada pengolahan kali ini saya mencoba menggunakan dataset water potability ini yang menggunakan algoritma klasifikasi menggunakan decision tree. Jadi sama seperti tadi, saya mount dulu pada Google Drive saya, dan di sini saya juga harus memasukkan modul yang saya butuhkan. Kemudian dapat dilihat datanya dalam bentuk CSV. Saya tampilkan di sini ada 3.000 data, baris data. Nah, kemudian karena di sini terdapat nilai yang none atau tidak ada, jadi agar datanya bisa diolah, perlu saya isi dengan nilai 0, dengan data.fillnya dalam kurung 0. Kemudian di sini saya menunjukkan histogram untuk menunjukkan variasi data yang ada pada data water.csv. Jadi di sini kita scale dulu untuk data yang akan digunakan sebagai input, yaitu ada pH, hardness, solids, chloramine, sulfate, dan seterusnya sampai turbidity. Nah, kemudian di sini kita melakukan pemisahan variabel prediktor atau input dan juga variabel target atau output X dan Y. Di sini mengikuti indeks dari kolomnya, sehingga untuk output itu yang bagian potability. Kemudian di training, maksud saya dibagi untuk training dan testing, di sini sebesar 0,2 atau 20%. Nah, kemudian di training dan didapat waktu training 0,03 detik. Kemudian untuk testingnya itu didapatkan akurasi 0,57, dan untuk waktu uji akurasinya 0,003 detik. Untuk yang 30% itu untuk waktu trainingnya 0,03, dan juga untuk uji akurasinya dan juga testingnya itu didapat akurasi 57,6% dan waktu testingnya 0,003 detik. Nah, baik. Kemudian untuk pengolahan PySpark. Jadi untuk pengolahan PySpark sama seperti data simulasi sebelumnya, perlu install PySpark terlebih dahulu, kemudian diimport untuk create session PySpark. Kemudian di sini digunakan session PySpark untuk decision tree classifier. Di sini ditampilkan data dari water.csv,
Kemudian di sini saya juga dari data yang 0 atau yang tidak ada nilainya saya isi dengan value 0. Nah, baik. Kemudian untuk variasi data testing 20%. Di sini saya menggunakan vector assembler untuk membuat kolom-kolom input dan digabung menjadi satu kolom array bernama features yang nantinya akan membantu dalam membuat prediksi. Nah, di sini training testingnya di split 80% dan 20%, dan setelah dibagi untuk data input dan juga data output didapatkan potability sebagai output dan juga data-data seperti pH, hardness, dan kolom-kolom lainnya dijadikan satu kolom array bernama features. Di sini dilakukan training dan didapati untuk waktu trainingnya 1,32 detik. Dan untuk testingnya waktunya 0,58 detik dan didapatkan nilai akurasi 0,64. Kemudian untuk variasi data testing 30%, sama seperti tadi, dilakukan penggabungan kolom input menjadi satu kolom array bernama features, dan dilakukan pembagian training testing 70% dan testing 30%. Dilakukan waktu training itu tidak jauh berbeda dengan sebelum, seperti yang 20%, yaitu 1,2 detik, dan untuk waktu testingnya 0,6 detik dengan akurasi 0,62. Nah, jadi dari kedua jenis data ini, data real dan juga data simulasi dengan algoritma berbeda, yaitu klasifikasi dan juga regresi linear, bisa dikatakan untuk PySpark ini memiliki waktu komputasi yang lebih lambat, namun cenderung memiliki nilai akurasi yang lebih tinggi. Sekian untuk part 1. Dan kemudian untuk part 2, yaitu saya akan melakukan migrasi dari data yang saya miliki, source code yang saya miliki, yang sudah berjalan. Kemudian untuk part 2, saya akan membuat migrasi dari coding Python dengan framework Flask yang sudah saya buat sebelumnya, untuk saya tampilkan menggunakan Cloud Python Anywhere. Nah, di sini sebelumnya persiapan yang harus dilakukan, sebelumnya saya sudah mengupload file-file yang saya perlukan ke dalam GitHub saya. Jadi fungsinya untuk menaruh file saya ke dalam GitHub ini untuk mempermudah saya dalam memasukkan file-file yang diperlukan ke dalam Cloud Python Anywhere. Jadi di sini yang pertama kali harus dilakukan itu bisa klik code dan bisa di copy untuk link dari GitHub untuk clone. Dan di sini bisa menggunakan Bash Console. Nah, Bash Console ini bisa ketik-ketikan git, kemudian enter. Nah, jadi dari data atau file-file yang dimiliki dari GitHub saya tadi dapat dengan mudah di-clone dan dapat langsung dipindahkan file yang saya perlukan ke Cloud Python Anywhere. Baik, ketika sudah selesai updating files, kemudian bisa kita back, kemudian bisa kita klik bagian files. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa file yang tadi yang ada dari GitHub, nama foldernya tugas 4 FGA Big Data Python, ini sudah masuk semuanya ke dalam Python Anywhere. Jadi sudah lengkap semua. Setelah itu, langkah selanjutnya yang harus dilakukan, di sini kita klik pada tab web, lalu add a new web app. Next, kemudian di sini memilih framework yang kita gunakan, karena saya sudah membuat file di sini menggunakan Python pada framework Flask, maka di sini kita pilih Flask. Kemudian di sini bisa memilih versi Python. Nah, kemudian di sini direktorinya bisa disamakan dengan file yang berisikan source code untuk menampilkan data frame Flask tersebut. Sudah, bisa klik next, klik files, dan kemudian bisa ke file yang sudah dimasukkan ke direktorinya tadi. Nah, di sini dapat dilihat sebenarnya sebelumnya saya sudah mengisi file ini dengan data frame Flask saya dengan berbagai parameter yang udah ada. Tapi karena tadi saya menggunakan web app-nya pada file ini, maka file ini isinya
di-replay semuanya. Nah, caranya itu saya kembali ke GitHub, dan pada file yang sama ini saya akan copy paste code-nya ya, seperti berikut. Kemudian bisa di-save, lalu juga di-refresh. Nah, kemudian karena sudah masuk, jadi file Python ini akan berjalan pada Cloud Python Anywhere. Maka itu caranya untuk melihat tampilan dari data frame Flask yang sudah kita buat di Python Anywhere ini, kita bisa kembali ke bagian web, dan caranya itu kita bisa klik di sini, atau kita bisa ketikkan ini pada tab untuk URL. Nah, dapat dilihat ini sudah muncul dengan domain menggunakan domain pythonanywhere.com. Nah, di sini kita bisa register. Di sini saya bisa menggunakan nama dan akun seperti berikut. Nah, baik, jadi sudah muncul. Untuk nama saya sudah muncul, dan juga email saya sudah muncul. Dan di sini saya juga bisa logout. Seperti itu. Sekian dari presentasi tugas minggu keempat saya. Terima kasih.